Lanjut adalah modul ajar shape programming pertemuan 4. Yang pertama ada perulangan. Perulangan itu dalam bahasa C ada perulangan for, while, do while, continue, dan go to. Kemudian perulangan. Apa sih perulangan itu? Perulangan atau yang sering disebut dengan looping merupakan proses yang dilakukan secara berulang-ulang dalam batas yang telah ditentukan. Dengan menggunakan proses perulangan, penulisan kode program dapat menjadi lebih efisien. Dalam bahasa C terdapat beberapa macam struktur kendali perulangan, antara lain for, do while, dan while. Kemudian ini ada perulangan for yang merupakan perulangan yang termasuk dalam counted loop karena sudah jelas berapa kali ia akan mengulang. Adapun bentuk umum dari perulangan for seperti berikut. Ini for start, kemudian condition, kemudian increment atau decrement-nya. Setelah itu ada statement-nya. Di sini terdapat contoh for, di sini ada codingan dari input tersebut. Coba mari kita jalankan. Di sini ada contoh for yang codingan dari slide tadi. Di sini saya akan coba merunningkan contoh for dari codingan tersebut. Mari kita run. Oke. Di sini outputnya muncul angka ke-1 sampai angka 10. Kenapa teman-teman bisa muncul outputnya angka ke-1 sampai angka ke-10? Di sini terdapat integer main, di mana integer main itu fungsi utamanya adalah setiap program C harus memiliki setidaknya satu fungsi main. Sini ada perulangan for integer i sama dengan 1, i sama dengan 10 titik koma i increment. Fungsinya apa teman-teman? Integer i sama dengan 1 itu membuat variabel i dengan nilai awal 1. Variabel i akan digunakan sebagai counter dalam perulangan. Kondisi i lebih kecil sama dengan 10 itu adalah kondisi yang harus dipenuhi agar perulangan terus berjalan. Selama nilai i kurang dari atau sama dengan 10, perulangan akan berlanjut. Dan increment i ini fungsinya akan menaiki nilai i sebesar 1 setelah setiap iterasi. Di sini ada fungsi printf. Fungsi printf ini digunakan untuk mencetak ke layar. Dalam kasus ini, dalam codingan ini, angka ke strip ini diikuti oleh variabel i. /n digunakan untuk membuat baris baru setelah mencetak. Tanda kurawal ini jangan lupa teman-teman setiap mau selesai ngeprintf itu fungsinya itu mengakhiri blok kode yang akan diulang. Makanya di output tersebut muncul dari angka ke-1, 2, ke-3, ke-4, ke-5, ke-6, ke-7, ke-8, ke-9, dan ke-10. Selanjutnya itu ada perulangan while. Instruksi while digunakan untuk mengulang suatu statement selama kondisi syarat yang diberikan bernilai benar. Apabila kondisi bernilai salah, maka statement atau perintah yang dideklarasikan di dalam perulangan while tidak akan diulang. While, buka kurung kondisi, tutup kurung, buka kurawal, /2 kode program, increment, titik koma, tutup kurawal. Di slide 7 ini terdapat contoh while. Mari kita coba runningkan contoh while tersebut. Di perulangan while ini terdapat, saya akan menjelaskan beberapa dari codingan perulangan while itu. Yang pertama itu ada while, di sini i lebih kecil sama dengan 10, itu maksud dari codingan while i lebih kecil dari sama dengan 10 itu adalah kondisi yang akan terus diperiksa sebelum setiap iterasi perulangan. Selama nilai i kurang dari 1 sama dengan selama nilai i kurang dari atau sama dengan 10, perulangan akan terus berjalan. Terus blok kodenya teman-teman, kode di dalam kurung kawal, ini akan diulang selama kondisinya bernilai benar. Printf ini mencetak teks perulangan ke diikuti oleh nilai variabel i ke dalam layar. I++ ini teman-teman yang seperti tadi saya jelaskan di contoh for itu, nilai variabel i dinaiki, yang ini teman-teman, nilai variabel i dinaiki sebesar 1 setelah setiap iterasi. Dan return 0 ini
fungsinya itu main mengembalikan nilai 0 untuk menunjukkan bahwa program telah selesai dan sukses. Coba kita runningkan apa muncul output dari codingan tersebut. Di sini terdapat ada perulangan 1, perulangan 2, perulangan 3, perulangan 4, perulangan 5, perulangan 6, perulangan ke-7, perulangan ke-8, perulangan ke-9, dan perulangan ke-10. Selanjutnya itu ada perulangan while. Perulangan while digunakan untuk jumlah perulangan yang belum diketahui. Perulangan while akan menjalankan statement terlebih dahulu sekali sebelum memeriksa kondisi. Do, buka kurawal, slash kode program, slash 2 kode program, increment titik koma, tutup kurawal, while kondisi. Di slide ke-9 ini ada contoh while dan codingannya, mari kita coba. Di sini terdapat codingan perulangan while, yaitu saya akan menjelaskan per baris fungsi dari perulangan while itu. Yang pertama itu di sini teman-teman ada do. Ya, do itu fungsinya dimulai blok kode yang akan diulang setidaknya sekali, teman-teman. Di printf ini fungsinya itu digunakan untuk mencetak teks perulangan ke, diikuti oleh hasil perkalian i dengan 3, yaitu kelipatan 3. Habis itu ada i++ yang tadi sudah saya jelaskan. Habis itu ada while. While itu fungsinya di mana kondisi yang akan diperiksa setelah setiap iterasi. Di sini return 0 itu fungsi mainnya mengembalikan nilai 0 untuk menunjukkan bahwa program telah selesai atau sukses. Di sini akan coba saya running. Oke, di sini kenapa hasilnya perulangan 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30. Karena pada di printf itu, teman-teman, di situ dinyatakan bahwa mencetak teks perulangan ke, di sini teman-teman, perulangan ke diikuti oleh hasil perkalian i dikali dengan 3, yaitu kelipatan 3. Makanya pas di output tersebut perulangannya ada perulangan 3, perulangan 6, perulangan ke-9, perulangan ke-12, perulangan ke-15, perulangan ke-18, perulangan ke-21, perulangan ke-24, perulangan ke-27, dan perulangan ke-30. Selanjutnya itu ada perulangan continue. Perulangan continue mirip seperti perintah break, hanya saja jika dalam perintah break perulangan langsung berhenti. Untuk perintah continue, perulangan hanya melewati satu kali proses iterasi saja. For, buka kurung, start, titik koma condition, titik koma increment, tutup kurung. Buka kurawal, slash 2 kode program, slash 2 kode program, if, buka kurung, condition, 2, tutup kurung, buka kurawal, continue, titik koma, tutup kurawal, kode program lanjutan, tutup kurawal. Di sini terdapat contoh continue dan di sini ada codingannya. Mari kita coba runningkan. Di sini ada codingan continue yang seperti teman-teman lihat. Di sini saya akan menjelaskan dulu dari codingan tersebut maksudnya apa. Untuk di sini terdapat ada for integer, for buka kurung integer i sama dengan 1 titik koma i lebih kecil sama dengan 10 titik koma increment. Di sini maksudnya di mana perulangan for dengan variabel i, di sini saya tandain, di mana perulangan for dengan variabel i sebagai counter yang dimulai dari 1 hingga 10, teman-teman. Dan selanjutnya ini ada if, buka kurung, i persen 2 sama dengan 2-nya 2 kali 0. Maksudnya sama dengan 2 kali itu adalah jika nilai i, teman-teman, di sini, jika nilai i habis dibagi 2, artinya i adalah bilangan genap, maka kondisi ini bernilai benar. Di sini ada continue. Continue itu jika kondisi di atas benar, di sini saya tandain, jika kondisi di atas benar, maka perintah continue akan langsung melompati sisa iterasi saat ini dan melanjutkan ke iterasi berikutnya. Artinya, bilangan genap tidak akan dicetak. Di sini ada printf. Printf ini fungsinya jika kondisi di atas salah, misalnya di sini teman-teman, kondisinya salah dari if yang di atas yang tadi saya jelaskan, jika kondisinya di atas salah, artinya i adalah bilangan ganjil, maka perintah ini akan mencetak nilai i ke layar yang di sini ya teman-teman, i. Karena di sini yang di if itu yang tadi saya jelaskan itu maksudnya genap. Setelah itu saya akan merunningkan hasil output dari perulangan continue. Nah, di sini perulangan continue itu ada 1, 3, 5, 7, dan 9. Karena yang saya sebelum
Karena sebelumnya yang saya jelaskan itu, kode ini menggunakan perulangan for dan continue untuk mencetak hanya bilangan ganjil dari 1 hingga 10. Dengan continue, kita dapat mengontrol alur eksekusi perulangan dengan lebih fleksibel. Selanjutnya itu ada perulangan goto. Goto adalah sebuah pernyataan dalam bahasa pemrograman C yang memungkinkan Anda untuk melakukan lompatan ke label tertentu dalam kode program. Dengan kata lain, Anda dapat menggunakan goto mengubah aliran eksekusi program Anda secara tidak berurutan. Di sini ada label 1.2 statement, goto label 3 titik koma, label 2.2 statement. Di sini terdapat codingan contoh dari goto, teman-teman. Di sini saya akan coba ngoding untuk contoh gotonya. Di sini saya sudah ngoding contoh gotonya, teman-teman. Di sini saya akan menjelaskan alur dari codingan tersebut ya, teman-teman, barisnya. Di sini terdapat ada label 1. Label 1 itu, di sini label 1 ini fungsinya itu label pertama dalam program. Label digunakan sebagai tujuan lompatan dari pernyataan goto. Ini fungsi dari label 1. Di sini printf yang di label 1 ini fungsinya itu label pertama dalam program. Label ini, oke teman-teman. Di label 1 ini fungsinya itu label digunakan sebagai tujuan lompatan dari pernyataan goto. Untuk printf ini, fungsinya yang ini statement label 1 slash n kutip 2 titik koma ini fungsinya perintah ini mencetak teks ini statement label 1 ke layar, teman-teman ya. Di sini ada goto label 3 yang saya tandain. Fungsinya itu pernyataan goto ini akan membuat program langsung melompat ke label 3 dan menjalankan perintah di sana. Di sini juga terdapat ada label 2. Label 2 ini adalah label kedua dalam program. Namun karena adanya pernyataan goto label 3, teman-teman, sebelum label ini, label 2 ini tidak akan pernah dijalankan dalam program ini. Dan di label 3 ini, yang saya tandain ini, label 3 ini adalah label ketiga dalam program. Program akan melompati ke label ini dari pernyataan goto label 3, teman-teman. Di sini ada printf. Printf ini ya teman-teman sudah tahu fungsinya mencetak. Yang ini teman-teman mencetak statement label 3 untuk menampilkan ke layar, teman-teman. Di sini saya coba output dari codingan goto, teman-teman. Oke, di sini terdapat outputnya yaitu ini statement 1, ini statement label 3 ya, teman-teman. Oke, selanjutnya itu ada contoh latihan pertama. Latihan pertama ini coba saya coding dulu ya, teman-teman. Di latihan pertama ini, di sini kita menggunakan perulangan, ada perulangan dual. Di sini saya menggunakan perulangan dual dalam contoh latihan pertama. Oke, di sini saya akan mencoba menjelaskan. Di sini terdapat ada char ulangi sama dengan kutip 1, y kutip 1 titik koma. Fungsi dari yang saya tandain ini adalah deklarasi variabel ulangi bertipe karakter dengan nilai awalnya y. Variabel ini digunakan untuk menyimpan jawaban pengguna apakah ingin mengulang atau tidak. Di sini ada integer percobaan sama dengan 0, titik koma. Fungsinya itu deklarasi variabel percobaan bertipe integer dengan nilai awal 0. Variabel ini gunakan untuk menghitung jumlah perulangan, teman-teman. Di sini kita mencoba printf. Apakah kamu mau mengulangi? Itu fungsinya mencetak pesan layar untuk menanyakan kepada pengguna apakah kita ingin mengulangi. Di sini ada scanf. Scanf itu fungsinya yang di sini saya tandain itu scanf itu fungsinya menambah nilai. Scanf itu membaca input dari pengguna dan menyimpan ke dalam variabel ulangi. Di sini yang variabel ulanginya nih yang saya tandain. Setelah itu ada while. While ulangi sama dengannya ada 2 kali dan y. Itu fungsinya dari situ tuh kondisi untuk perulangan while. Perulangan akan terus berjalan selama nilai variabel ulangi sama dengan y, teman-teman ya. Di sini terdapat ada printf yang saya tandain, kamu mengulangi sebanyak %i kali. Maksud dari sini ada mencetak jumlah perulangan yang telah dilakukan. Di sini saya coba running dari latihan 1 tersebut. Di sini saya coba, apakah kamu mau mengulangi? Coba saya akan mengulangi ya. Bakalan keulang lagi teman-teman. Coba kalau saya tag.
Itu tidak, berarti muncul dari output tersebut adalah perulangan selesai dan kamu mengulangnya sebanyak 2 kali. Kesimpulan dari latihan pertama ini adalah bagaimana kita menggunakan perulangan dual untuk membuat program interaktif yang terus berjalan hingga pengguna memutuskan untuk berhenti. Konsep ini sangat berguna teman-teman dalam berbagai aplikasi seperti membuat menu interaktif, permainan sederhana, atau aplikasi yang membutuhkan input secara berulang. Selanjutnya itu ada latihan 2. Di sini pada latihan 2 tersebut di sini kita terdapat ada codingan baru ya teman-teman. Di sini ada float, di sini ada rata, ada integer juga. Di sini saya akan membantu menjelaskan dari latihan 2 tersebut. Untuk di baris keempat ini, teman-teman. Untuk di baris ketiga ini, di baris keempat ini, integer jumlah koma, nilai koma, total sama dengan 0. Itu kena fungsinya itu, kalau untuk jumlah yang ini, integer jumlah ini, fungsinya itu menyimpan jumlah nilai yang akan diinputkan. Kalau nilai ini, nilai yang saya tandain ini, fungsinya itu menyimpan nilai yang sedang diinputkan. Dan total ini, fungsinya menyimpan jumlah total semua yang dinilai. Untuk float rata-rata ini, di bagian baris kelima ini, float rata-rata ini fungsinya mendeklarasikan variabel rata-rata bertipe float untuk menyimpan hasil perhitungan rata-rata. Untuk di slide di baris ke-6 ini ada printf. Printf itu untuk mencetak pesan ke layar untuk meminta pengguna memasukkan jumlah nilai. Di scanf ini, fungsi dari scanf ini dari baris ke-7 ini membaca input dari pengguna atau jumlah nilai dan menyimpan ke dalam variabel jumlah. Untuk scanf ini terdapat di baris ke-10 itu fungsi scanf itu dari %d, nilai ini fungsinya itu menambahkan nilai yang baru diinput, membaca nilai yang diinputkan pengguna dan menyimpannya ke dalam variabel label. Di sini ada rata sama dengan float, total dibagi jumlah, titik koma. Ini fungsinya teman-teman menghitung rata-rata dengan membagi total nilai dengan jumlah nilai. Konversi ke float dilakukan agar hasil pembagian berupa bilangan desimal. Di sini ada printf rata-rata titik 2 %f koma kutip 2 koma rata tutup kurung titik koma. Fungsinya ini, fungsi dari baris ke-14 ini adalah mencetak hasil perhitungan rata-rata ke layar. Saya akan mencoba running dari codingan tersebut. Saya coba masukkan jumlah nilainya, misalnya 3. Nilai pertamanya 2. Nilai keduanya saya coba 4. Nilai ketiganya saya coba 6. Rata-ratanya 4. Kenapa rata? Di sini rata-rata 4 karena di sini kita 2 kali 4 kali 6 dibagi 3, hasilnya 4 ya teman-teman. Di sini teman-teman, masukkan nilai ke-1, kedua, ketiga. Di sini kita masukkan nilai semuanya, habis itu kita rata-ratakan dari nilai tersebut, makanya hasilnya dari 4 ya teman-teman. Oke, sekian dari presentasi saya tentang bahasa si perulangan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.